Pilkada Jakarta, Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata meminta masyarakat menunggu hasil resmi yang dikeluarkan KPU. Wahyu menegaskan KPU Jakarta tidak pernah mengeluarkan pernyataan Pilkada Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran. Menanggapi klaim paslon tertentu terkait Pilkada 1 atau 2 putaran, Wahyu menyebut itu hak masing-masing paslon. Hasil yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu, menurut kami itu hak pasangan calon ya untuk menyampaikan informasi yang mereka punya ya. Tapi kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Kami tidak pernah melakukan statement apapun mengenai 1 putaran atau 2 putaran. Ketentuan di Pilkada Jakarta berbeda dengan daerah lain. Dalam ketentuan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, disebutkan pemenang Pilkada Jakarta adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang meraih suara lebih dari 50%. Jika tidak ada yang meraih suara lebih dari 50%, maka digelar Pilkada putaran kedua yang diikuti oleh pasangan peraih suara terbanyak pertama dan kedua. KPU Jakarta saat ini tengah melakukan rekapitulasi suara manual berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi yang dimulai sejak 28 November 2024. Seluruh proses ditargetkan rampung dalam waktu 6 hari. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita pantau suasana terkini rekapitulasi suara Pilgub Jakarta di kantor Kecamatan Tanah Abang. Ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di sana. Selamat siang Niko, hingga saat ini berapa persen suara yang sudah direkapitulasi di sana? Ya, selamat siang Jihan dan juga saudara. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini sedang berlangsung, namun pada jam 11 waktu Indonesia Barat ini sempat di-break untuk nantinya para petugas dan juga para saksi ini harus melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu dan juga istirahat makan siang seperti itu ya. Dan untuk mengetahui terkait dengan mekanisme seperti apa yang untuk digunakan oleh PPK Kecamatan Tanah Abang untuk menghitung suara di tingkat kecamatan ini, saya sudah bersama Ketua PPK tingkat Kecamatan Tanah Abang, yakni Bapak Ahmad Syahrizal. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Bisa jelaskan sedikit Pak, ini yang menjadi pertanyaan oleh warga, seperti apa mekanisme penghitungan suara di tingkat kecamatan ini Pak? Terima kasih. Mekanisme penghitungan di tingkat PPK Tanah Abang, kita mulai dari Kelurahan Gelora. TPS yang terdikit ada 5 TPS, jumlah pemilih 2.743 pemilih terbagi di 2 RW, 12 RT. Dihitung dari TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya. Kami memadukan C hasil dengan C plano dan C rekap. Jadi setiap saksi maupun media, orang yang hadir di lokasi rekapitulasi bersama rekan Panwascam, rekan PPL, hasilnya dikombin antara C plano, C rekap dan hasil dari di TPS masing-masing disinkronkan. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada halangan sesuai dengan SOP pada hari ini. Selanjutnya kami break jam 11.00 tadi untuk kelurahan selanjutnya, Kelurahan Kebon Kacang, dan kami akhiri dimulai jam 10 pagi sampai jam 22.00 malam hari nanti. Oke, Pak, boleh didetailkan Pak, ada berapa TPS dan juga dari berapa kelurahan yang akan dihitung pada hari ini? Hari ini ada 5 TPS Kelurahan Gelora, TPS kedua itu Kelurahan Kebon Kacang, 33 TPS. Selanjutnya nanti kami melihat waktu apakah kita lanjut ke selanjutnya atau besok hari. Karena jadwal kami memang 6 hari dijauhkan oleh KPU untuk 7 kelurahan, 228 TPS, 125.137 pemilih. Berarti ditargetkan kapan Pak pastinya selesai? Kalau dari jadwal kita 6 hari, tapi kami ingin mempercepat sepanjang tidak ada masalah, tidak ada perselisihan, insya Allah 2-3 hari selesai. Untuk kendala sendiri Pak, ada nggak sih Pak dalam perhitungan atau proses dari pengiriman dari TPS ke kecamatan, ada nggak halangan? Sampai saat ini kendala kita kebetulan pas penutupan di TPS hujan ya. Kan ada beberapa kelurahan yang jangkauannya dari Kecamatan Tanah Abang tuh agak jauh, kayak Gelora, kayak Kampung Bali. Jadi ujung ketemu ujung, hambatannya supaya kotak terselamatkan, surat suara tidak rusak, makanya kami menunggu hujan reda.
Itu pun dengan catatan harus diangkut, dibawa dengan mobil yang telah disediakan. Hambatan itu saja. Ya selanjutnya mungkin karena satu suara, jadi sepanjang kami ikuti nggak ada. Baik, Pak Rizal, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama Kompas TV. Nah, itu saudara wawancara kami dengan Ketua PPK Kecamatan Tanah Abang, dan dalam proses penghitungan suara nantinya dari form C Plano ini akan dicocokkan dengan Sirekap untuk mengetahui atau sinkronisasi data tersebut benar atau tidak, dan nantinya apakah Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 1 atau 2 putaran, tentu harus menunggu hasil dari pengumuman KPU secara resmi pada tanggal 16 Desember 2024. Apabila ada pasangan calon yang memperoleh suara di bawah 50% persatu, berarti nanti ada putaran kedua yang akan dilakukan oleh di Provinsi Jakarta. Lalu kemudian apabila ada pasangan calon yang memperoleh suara 50% plus 1 atau lebih, dan itu nantinya bakalan proses Pilkada Jakarta ini hanya akan berlangsung 1 putaran. Kembali ke Anda, Jian, studio. Demikian. Baik, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Tanah Abang, Jakarta Pusat masih terus berlangsung. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Selamat bertugas kembali.